Kalau kualitas diri, ya kalau bicara tentang, ya tadi pendidikan, itu zaman dulu menurut saya itu Mhm. zaman dulu. Zaman sekarang lebih ke apapun pendidikannya selama dia sukses dalam tanda kutip maksudnya, dia punya usaha, Mhm. dia, entertain, entrepreneurship, kemudian anak SMA tapi punya usaha, diakuin. Juga iya. Acara-acara podcast, acara-acara ini aja, di TV One tentang politik, Mhm. mau profesor, mau apa. Kadang-kadang karena kebencian bisa buta, kecerdasannya. Oh, maksudnya gimana, Pak? Orang kalau udah benci, Mhm. objektivitas berpikirnya sudah semakin sempit. Oke, berarti kesetaraan itu mereka yang, punya hak yang sama Ya, itu aslinya. setujunya. Menteri Pemberdayaan Perempuan Ya, Pemberdayaan Perempuan Perempuan. mengusulkan atau punya solusi bahwa ya daripada kita jadi gerbong di depan, lebih baik diganti oleh laki-laki. Jadi gerbong wanita di tengah. Menurut Ayu gimana? Kalau menurut Ayu, Ayu ini feminis atau gimana tahu nggak? ya kalau Ayu sih, kalau itu Hmm, solusi gimana? dari kalau itu terucap dari seorang menteri kayaknya kurang solutif ya, tapi kalau untuk secara gender ya, ya udahlah laki-laki aja yang dikorbankan begitu. Di Halo pemirsa, kembali lagi dengan aku dan Pak Imam. Pak, hari ini aku mau membahas tentang gender. oh gender. Gender kita di Indonesia itu cuma 2 ya, laki-laki dan wanita, jadi nggak ada gender lain. Iya, ngomong-ngomong gender, eee, Ayu merasa makin ke sini di Gen Ayu, di era-era sekarang, Mhm, kesetaraan gender itu sudah normal, Pak. Nggak kayak zaman dulu, kalau wanita kan biasanya di dapur. Kalau sekarang, kita udah bisa apapun kita lakukan gitu. mhm. Menurut Bapak gimana? Iya emang bener. Perbedaannya, dulu sama sekarang? Oh sorry, perbedaannya dulu, ya kalau gender itu kan beberapa teori, fungsional itu intinya fungsi laki-laki pencari nafkah, masih kurang lebih dan fungsi perempuan adalah di rumah tangga, ngurus anak, papan, dan sandang, ngurus Mmm. semuanya yang ada di rumah intinya gitu. Tapi bener nggak sih kalau anak itu nurunin ininya, IQ-nya ibu ya? Jadi ibu tuh harus pinter, Iya, ya harus cerdas. yes, Bener yes. ya, Pak, ya? Kalau ayah nurunin apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab sih. Kan Pertanyaannya sempat saya mikir ke kalau berarti kalau ibu kan nurun ke ya, kecerdasannya, kalau ya, ayah berarti nurun ke keberaniannya, keberaniannya dan tanggung jawabnya. Berarti betul. di era sekarang udah sesuai belum, Pak? Perbedaannya, gap-nya tuh jomplang nggak? Kalau dulu kan katanya seorang ibu atau seorang wanita hanya di dapur. Mmm, Pendidikan akademik tuh nggak perlu, tapi kalau sekarang kan di era sekarang kan beda ya sama era dulu. Era mhm. sekarang menurut Bapak gimana? Karena saya tidak melihat berdasar Mhm data, tapi mhm. berdasarkan apa yang kita saksikan, yang kita lihat sehari-hari sudah ada lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi Ya. di era perkotaan, sudah lebih maju, baik mungkin karena pendidikan, sehingga pola pikirnya akan lebih maju dibanding di daerah. Masih ada yang pola lama, tapi mungkin di daerah-daerah ataupun di kota yang masih pendidikannya mungkin masih kurang. Sehingga dan berawal dari, kondisi budaya di keluarganya, tidak ditopangi dengan pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga ya polanya masih sama, pola Mmm, berpikirnya masih sama. kadang yang belum bisa melek kan orang tua ya, Pak, ya? Mhm, Gimana biar orang tua tuh sadar dan melek akan hal itu gitu loh? pendidikan. Makanya kenapa setiap Oke. negara itu penting bicara masalah pendidikan, Mmm. karena itu fondasi daripada untuk kita bisa berpikir lebih maju. Waduh lagi-lagi Islam lagi, makanya Islam pertama pertama hadir di dunia ini kan maksudnya melalui Nabi Muhammad, yang ayat pertama yang dikeluarkan adalah jelas, Iqra, Iqra, baca. Iqra, Iqra. Jadi bahwa kita harus baca, baca itu mengamati, baca itu pengertiannya luas, bukan baca secara letterlock aja, membaca, tapi baca juga membaca artinya dengan otodidak kita bisa melihat, menyimpulkan apa yang kita saksikan selama kehidupan kita. Itu juga Mmm. membaca, makna luas daripada Iqra itu. Tapi dari meleknya era sekarang, cewek-cewek kan lebih realistis ya, Pak, ya? Mmm, Dari kependidikan itu, terus kemelekan itu kan kita lebih memandang laki-laki itu realistis, mhm, gitu. Kalau bisa kita dapat laki-laki yang lebih lah dari kita, setara pun kita masih mikir-mikir gitu. mhm. Menurut Bapak gimana? Iya, apa namanya,
tentu dong kalau kita mau pingin lebih baik, ya pasti kita harus dapatkan pasangannya juga lebih baik. Baik dari sisi laki-laki mendapat perempuan, sebaliknya juga perempuan mendapatkan laki-laki. Iya, tapi dampak itu kan juga berpengaruh besar, Pak. Banyaknya perceraian, Mhm. karena ya ekonomi itu. Karena banyak sekarang kalau laki-laki di TikTok-TikTok itu katanya wanita lebih patokannya tuh konten TikTok gitu. Bapak sering baca nggak? Iya Kenapa kan itu? ya, tim kreatif ya? Standarnya TikTok gitu. Gitu ya? Yalah cowok tuh harus kayak gimana, cowok tuh harus gimana gitu. Jadi dampaknya tuh juga besar juga, Pak, atas kesadaran itu gitu loh. Dari Kesadaran kalau kita bicara kalau realistis. wajar dari kalau itu sama seperti zaman dulu. Makanya Oke, zaman dulu pernah ada istilah orang Jawa nggak? Orang kita, bibit, bebet, bobot, bobot. ya. Semuanya sama, semua pasti pengen lebih baik. Makanya di zaman orang tua kita selalu bilang itu, sama sebenarnya. Bibit, bebet, Bebet, bobot. bobot. Bibit tuh apa, Pak? Kalau boleh dijelaskan. Hmm. Bibit itu dia dari keluarga mana, backgroundnya mana. Oke, Keluarga baik-baik apa tidak. Itu oke. bibit. Kalau dari korban perceraian, itu bisa dilihat atau dinilai nggak bibitnya? Waduh, saya nggak enak bicara di sini, tapi kalau kita bicara konteks, kalau nggak salah ya konteks budaya masa lalu, nah itu menjadi sorotan juga. Iya kan ya? Yes. Selain itu Cuman karena sekarang mohon maaf nih, kondisinya sudah semakin banyak kan yang mengalami divorce, mhm, lama-lama jadi penerimaan. Ya nggak apa-apa sih kalau selama anaknya baik gitu loh. iya Mungkin ya. dan sukses gitu. Iya, Karena menurut Ayu, semua penilaian orang tua itu terlihat dari materi sih, Pak. Iya nggak sih? enggak. Kalau zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu atau Iya, gimana nih? Enggak, kita dilihat dari ini keluarga siapa, malah lebih kaku. Ini anaknya siapa, keluarga mana, baik-baik apa tidak, baik-baik ya, bisa dimaknain kata itu bibitnya bagaimana, mmm. bobotnya bagaimana. Tapi kan kadang kalau orang tua misal nih, orang tua Ayu melarang Ayu untuk sama yang, cowok-cowok yang dari rumahnya broken home gitu. Tapi dengan kalau Ayu sukses, kalau Ayu secara material banyak, orang tua kayaknya iya-iya bae deh, Pak. Iya nggak sih kalau di era Iya sekarang? iya Iya kan, iya, yang penting berarti penilaian orang tua tuh yang saat itu. mhm, Jadi makanya bibit-bibit bobot itu yang standar aja, tapi yang sudah bicara yang masa lalu kadang-kadang sudah mulai bisa dinormalisasikan, walaupun masih ada oke, loh, walaupun masih ada. iya, Saya masih masih ada yang melihat, kaku dengan itu gitu. yes, masih ada. Kalau Bapak termasuk yang mana? Jujur nih, mulai jujur, saya nggak kaku tapi jujur masih berpegang pada Yang lama? yang lama. Karena kalau kita pingin baik ke depan, ya kita harus sebisa mungkin bahwa Mhm. amit-amit, tapi kalau memang apa yang sudah ada ya kita nggak bisa maksa. Iya, sebisa mungkin untuk Sebisa anak harus dapat mungkin. yang terbaik ya, Pak, ya. Yes. Nah, tadi ada bibit, bebet, kalau bebet apa, Pak? Bebet lebih ke physically, Physically. ya. Jadi Secara performa performan, cakep, dilihat ya, ganteng, cakep, oke, iya cantik. iya iya. Yang jelek-jelek dilarang marah, kan lagunya Ya, Sapriadi, sabar ya. Nah ini nih, lagunya lu ini hati-hati lu yuk. kan ada, Pak, lagunya Sal Priadi ya? Kalau jelek kamu nggak Oh iya. boleh marah-marah. Nanti tolong dikasih lagunya ya, saya fales soalnya. Tapi jelek dan ya ya memang harus diakuin kena ada kata cantik berarti ada kata jelek ya. Iya, Tapi satu hal lagi tuh, jelek cantik itu relatif. oke. Bagi saya bilang jelek, bagi dia itu bilang cakep. Mungkin secara performa grooming kayaknya, Pak, Yes. penampilan bisa memantaskan diri, kalau Mhm, makan di kaki 5 dia bisa, kalau mhm, makan di atas juga nggak adigung mhm, gitu betul maksudnya gitu betul ya. betul gitu. Tata krama lah, Mhm. pembawaan diri. Cuman zaman dulu lebih diartikan ya tadi tata krama sama, Mhm, kelihatan iya cewek iya, gelisnya, gelisnya, cakepnya gitu. standarnya gitu Iya. sih. Ada bibit, bebet, bobot, terakhir Bobot, bobot, kualitas, kualitas diri. kualitas dirinya. Sarjana mungkin zaman dulu Iya, dilihat, eee eee, apa namanya, pekerjaan, mhm, eee, itu yang menentukan zaman dulu. Mungkin zaman sekarang lebih ke pandangan, pemikiran, sama pekerjaan pasti. iya iya. Kalau agama? Oh itu pasti, Agama paling utama ya. paling utama dan juga tapi tergantung keluarga juga ya. Karena yang paling penting kan rata-rata milih mikirnya, tadi jabatan, apa namanya, zaman dulu sarjana, pendidikan Mhm, maksudnya, zaman sekarang kan penting
jabatannya. jabatannya. Tapi kalau menurut Ayu kalau orang udah berpendidikan semuanya juga mengikuti sih, Pak. Orang yang berpendidikan tuh tahu memantaskan diri, dia tahu nilai pemikirannya sejauh Idealnya apa. gitu kan ya? Iya. Masalahnya, maaf nih, pengangguran yang berpendidikan semakin bertambah, Bos. Oh itu sistem negara, Pak, yang kayaknya harus Ini kita diskusi lagi nih. itu sistem negara ya kan 19 juta lapangan. Terima kasih, maaf. Itu kita diskusi boleh nggak nanti next kita diskusi Boleh, itu? boleh politik ya, Pak, ya. Saya Boleh dihajar deh. orang pasti. Ayo kita diskusi. Ya, jadi kembali lagi tadi. Apa tuh, Pak? Yang mana? Di mana? Bagaimana? Kualitas diri itu tadi. Kualitas diri. Ya, jadi kalau kualitas diri ya kalau bicara tentang ya tadi pendidikan itu zaman dulu menurut saya itu zaman dulu. Zaman sekarang lebih ke apapun pendidikannya selama dia sukses dalam tanda kutip maksudnya dia punya usaha, dia entrepreneurship, kemudian anak SMA dia punya usaha diakuin. Juga, iya. Ya kan ya, anak SMA, lulusan SMA, lulusan SMP tapi punya duit banyak, itu juga punya bisnis, dari awalnya duitnya dari influencer, tiba-tiba dibuat bisnis real. Iya, berarti poinnya adalah materi yang Ya, kita punya gitu. sekarang Tolak ini materi, ukurnya tolak itu ukurnya sekarang gitu. itu. Karena apa tuh, Pak, yang mempengaruhi? Kenapa kita lebih realistis dan lebih matre? Ya, banyak faktor, salah satunya adalah jujur kalau mau Ekonomi. didalamin ini kan ya bicara ekonomi, pertumbuhan biaya dan seterusnya Iya. semakin meningkat, itu satu sisi, ya kan. Belum lagi global crisis sekarang ini, jadi orang menjadi worry untuk berpikir, waduh harus gimana nih kehidupan ke Iya. depan, Indeks ekonomi kita ekonomi. harusnya. Belum lagi pengaruh side effect yang lain digital. Ya. Lagi-lagi digital wah satu teman yang sana Instagram-nya penampilannya bagus, postingannya kayaknya kita juga harus bagus deh gitu, hati-hati Iya, tuh. itu standar TikTok, standar Instagram yang Kalau tadi zaman kita dulu melihat cuman tetangga kalau punya kulkas 1, ada datang tetangga sebelah bawa habis beli kulkas. Kalau sekarang kita lihatnya Sekarang lihatnya orang nggak usah luar negeri udah bisa kita lihat itu bisa punya kita apa lihat gitu. sudah punya apa Iya. gitu. Kalau ngomongin soal pendidikan tadi, ngomongin kayak kemarin kasus, mohon maaf kita juga berbelasungkawa ya Ya. atas terjadinya insiden KRL Kecelakaan ya, Pak. KRL, ya. Ya itu. Ada yang lagi banyak dibahas ternyata soal siapa? Ungkapan dari siapa? Ibu-ibu ya, ungkapan ibu-ibu itu yang Menteri, mengatakan bilang aja menteri ya, Ibu Menteri ya. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ya. Pemberdayaan perempuan. Mengusulkan atau punya solusi bahwa ya daripada kita jadi gerbong di depan lebih baik diganti oleh laki-laki. Jadi gerbong wanita di tengah. Menurut Ayu gimana? Kalau menurut Ayu? Ayu ini feminis atau gimana? Tahu nggak? Ya, kalau Ayu sih kalau itu solusi dari kalau itu terucap dari seorang menteri kayaknya kurang solutif ya. Tapi kalau untuk secara gender ya udahlah laki-laki aja dikorbankan begitu. Kayaknya diambil deh. Biar diserang sama netizen. Iya mungkin Ayu kalau jadi menteri juga akan melakukan itu gitu loh. Ngomongin sama kayak gitu juga. Iya gitu. Ya enggak sih, cuma kan untuk menjadi menteri kita harus berpendidikan yang tinggi nggak mungkin lah punya statement kayak gitu. Itu ibunya bercanda itu, Pak. Kalau menurut Bapak cocok nggak kalau laki-laki dikorbankan? Iya ya. Berarti para feminis gimana dong? Gimana yang katanya harus gender semuanya harus sama? Kesetaraan. Kesetaraan. Ya, kenapa harus laki-laki dijadikan korban? Iya, tapi kan gitu. kalau itu udah bukan ngomongin kesetaraan, Pak. Berarti korban intinya. Bukan. Sepenting apa wanita dan laki-laki tuh hidup di dunia? Jadi lebih penting wanita kayaknya, Pak. Iya nggak sih? Panjang ini namanya. Wanita kan melahirkan. Kecerdasan anak juga harus wanita melahirkan, bisa ada anak dari mana juga. Ayo. Enggak ini bukan siapa yang membuat, Pak, ini bukan. sama kita akan diskusi telur dan ayam, mana lebih dulu. Bukan ini yang bukan poinnya. Lebih penting mana? Gitu. Sekarang kalau tadi kan konteksnya dikorbankan. Semua laki-laki nggak ada nih. Terus akan ada pertumbuhan nggak? Akan ada nambah orang nggak kalau nggak ada laki-laki? Iya, tapi lebih baik wanita gitu daripada laki-laki.
Ya kalau, berbicara face to face gitu enggak menurut saya. Karena kaum Sodom kan dulu laki-laki, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Sekarang Kadang lagi-lagi bumi, kita mau Pak. bilang, ya berarti bumi akan punah. Heeh. Ya kan nih laki-laki semua dikorbankan. Kalau konsep berpikir laki-laki dikorbankan, berarti kan asumsi jangka panjangnya laki-laki bakal punah, bakal meninggal banyak, Mhm. ya kan ya? Logikanya lagi bakal punah kehidupan ini. Kenapa? Ya karena kalau sudah nggak laki-laki, kan nggak ada apa namanya, perkembangan, Mhm. ya kan nggak ada lahir, ya kan? Ovum dari yang dipunya oleh rahim oleh perempuan nggak akan terciptanya zigot dan seterusnya. Dalam banget ya sampai ke Iya kan? zigot. Tapi terlalu jauh, Pak, pembahasan Bapak. Ini Ya ini yang ngomong Ayu kasarnya gitu ya tuh. kasarnya gitu. Tapi ya kalau kita ngomongin perbandingan statementnya Ibu Menteri itu kan, ya kalau itu Oke, kalau ngomong solusi. perbandingan, hello perbandingan, perempuan lebih banyak loh dari laki-laki. Iya, ini Oke, kita bicara soal ini kita kepentingannya. guyon-guyonan aja nih bicara nggak usah terlalu serius. Artinya yang tadi, fokus tadi, kalau berkontekskan ide itu berarti kan konteksnya ide laki-laki yang disuruh pelindung. Yes. Kalau mikir jelek seperti Ayu Ah, mikirin, laki-laki jadi korban dan damai. iya karena Kalau konsep berpikir seperti ini, saya ulangin, kalau konsep berpikir seperti ini, laki-laki sebagai pelindung, tameng, dan korban, yo kabeh-kabeh iso entek loh lanang iki. Ngerti kan? ya sudah namanya kan laki-laki memang harusnya berkorban, ya sudahlah, jadilah korban sekalian gitu loh. Kita kalau ngomongin kepentingan, kepentingannya mana yang lebih dominan gitu loh, Pak. Ini berbeda dengan konsep berpikir kaum feminis yang minta penyetaraan sesama wanita dan Oke. laki-laki. Berbeda loh ini. Oke, jadi Mmm. kalau solusi dari Bapak, Solusinya bukan berarti di sini bicara gender sebenarnya. Ini tapi bicara tentang sistem, ini bicara tentang strategi, ini bicara tentang, eee, apa ya, kalau bicara bicara tentang teknis, baiknya itu KRL bagaimana, mhm, ini bukan bicara mana yang cewek di mana, cowok di mana, itu nggak bicara. Kita bicara tentang teknis secara menyeluruh, terintegrasi KRL dengan rel kereta api itu integrasi sistemnya itu harus bagaimana? oke, Sistem yang saya tidak tahu persis detail teknisnya, tapi paling tidak ini bukan persoalan apapun masalah, di kantor pun hal sekup kecil pun, ini bukan masalah perempuan dan laki-laki. Lebih ke masalah sebuah sistem, bagaimana menjalankan sistem itu yang terintegrasi, tidak parsial, KRL punya sistem sendiri. Ini kan tabrakan antara KRL dan KAI ya, iya, kereta yang besar yang jalurnya luar jalurnya kota. iya, Itu harus punya sistem yang terintegrasi, kalau jalurnya sendiri, tidak ada integrasi sistem, punya sistem sendiri-sendiri, ketika terjadi crash, kan ya seperti sekarang ini, saya menduga ini sistem yang tidak terintegrate. sistem error, Error maksudnya gini, tidak terintegrasi yuk. Maksudnya gini contoh ya, dalam sebuah kantor nih, divisi marketing sendiri, divisi, staf kerjanya sendiri. Benar sih kerja sendiri, tapi kan harus ada sistem yang terintegrasi, harus ada hubungan. mmm, Contoh di perusahaan seperti ini nih, divisi rekrutmen punya aturan sendiri, benar, mhm, trainer sendiri, divisi marketing yang bagian produksi ini margin recruit sendiri. Tapi kan harus harus ada relate. harus Benar kerja bersambungan, harus berkesinambungan kerjanya itu. Itulah yang saya maksud, sistem yang terintegrate. Jadi ketika membuat aturan tuh nggak boleh atas dasar, primordial divisinya sendiri-sendiri, sendiri, iya. harus ada integrasi. Pemerintah sekarang kan sudah membuat itu, dari berawal dari pemerintah sebelumnya, terintegrasi. Ini mau kita nyembrang sedikit ya, kenapa pemerintah kita ini dulu-dulunya lambat? Mmm, Contoh nih, satu contoh sederhana. Menteri Perekonomian, Keuangan, pingin perekonomian cepat maju, ya nggak? Oke. Tahu nggak? Tapi peraturan pingin cepat maju, Menteri Investasi Penanaman Modal Asing, tujuannya dia kan adalah bagaimana sebanyak-banyaknya orang berusaha, orang luar negeri datang ke mhm, Indonesia usaha, oke? Itu. Pinginnya begitu tuh, menterinya buat peraturan gimana caranya supaya orang luar negeri tertarik, invest di kita. Tapi satu hal, yang tidak terintegrasi contohnya apa, ada menteri nih, yang mungkin menteri yang mengurusi perdagangan, di situ ada urus perizinan,
Tahu nggak, izinnya kadang untuk satu bisnis saya lupa waktu itu dari zamannya JK kalau nggak salah ya, ketahuan ada peti kemas naruh di pelabuhan Priok situ bisa berbulan-bulan karena perizinan tuh berapa puluh lembar. Nggak matching nih. Menteri sini pingin pertumbuhan ekonomi, yang di sini belum diberesin nih. Aturan main tentang surat menyurat berapa, peti kemas masanya harus berapa. Itu panjang semuanya. Jadi nggak terintegrasi. Makanya salah satu indikasi adanya omnibus law supaya aturan itu semua terintegrasi. Parsial tuh sana buat sendiri aturan, sana buat sendiri aturan, sini buat sendiri aturan. Masing-masing dengan hak egonya, divisinya masing-masing nggak nyambung. Itulah namanya aturan yang terintegrasi. Jadi kuncinya leader. Bagaimana membuat timnya itu jangan boleh dalam konteks tertentu dia bekerja sendiri, dalam konteks tertentu dia harus sistem. Bekerja by team. Baik, tidak hanya antar departemen aja. All departemen harus bareng. All menteri harus bareng. Keputusan menteri keuangan itu harus kalau bisa nyambung dengan keputusan menteri perdagangan. Nyambung dengan menteri kehutanan. Nyambung dengan menteri. Itu namanya sistem yang terintegrasi. Hal teknis kayak tadi KRL itu yang saya duga. Saya tidak tahu persis. Tapi saya duga yang kurang terintegrasinya sebuah sistem. KRL kudu gimana? Kalau sistem terintegrasi pasti nanti akan KRL tahu kapan jadwalnya KAI. KAI tahu kapan jadwalnya KRL. Dan itu dijadikan sebuah sistem sehingga nggak jadi crash gitu. Gitu sih kurang lebih. Iya. Tapi benang merahnya kan ini ya, apa mobil itu ya, mobil listrik. Iya, mobil taksi listrik ada Pak yang warna biru itu loh. Oh ya, saya yang pernah kemarin terjebak terakhir di Jakarta naik itu ya. Ya itu yang Vietnam itu. Itu mobil listrik ya. Itu kejebak awal mulanya dari situ sebenarnya kan ya. Benang merahnya dari situ. Ya itu juga karena tidak terintegrasi. Artinya apa? Aturan main tentang angkutan umum. Itu harus semua terintegrasi. Sehingga kayak ya nggak apa-apa. Akhirnya jadi kan kita jadi melek. Harus pemerintah jadi melek. Pejabat yang di sana yang punya kepentingan harus melek untuk bagaimana ayo kita duduk bareng. Kota Malang aja ada hal yang harus diintegrasikan. Kota, kabupaten sama Batu itu harus bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu diintegrasikan. Contoh jalur-jalur yang memang lintas antar mereka tiga ini. Kota, kabupaten dan kabupaten Batu ini. Terus harus koordinasi. Kayak kemarin dulu hampir tuh, makanya sekarang sudah ada jalan keluar. Dulu tuh kan hampir pernah macet, belum ada tol itu. Jangan nganggu, nggak tahu itu sebenarnya. Itu jalur dari Surabaya mau ke Malang. Itu kadang macet di tengah Singosari. Di situ ada Kota Malangnya. Di situ ada Kabupaten Malangnya dan di situ ada Batunya. Kalau nggak duduk bareng nggak akan ada jalan keluar. Jadi pemerintah itu bupati, wali kota sama wali kota Batu kudu duduk bareng, kudu kasih. Itu namanya sistem yang terintegrasi. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan hal yang perlu ya apa Ki duduk bareng. Itu yang tadi namanya integrasi. Tapi kembali lagi sama tadi obrolan kita terkait pendidikan. Kenapa seorang menteri yang berpendidikan punya statement dan solusi yang seperti itu, Pak? Yang maksudnya remeh banget gitu loh. Apa memang asal jeplak atau apa gitu? Ya, saya jujur agak ngikut sedikit tentang pemerintahan itu makanya nggak tahu ya kalau sekarang ini kan ada reshuffle berikutnya lagi. Saya lupa kejilid keberapa. Yaitu Kodari yang dari kepala staf kepresiden sekarang menjadi kepala komunikasi presiden. Kemudian Hasan Nasbi yang sempat jadi komunikasi presiden terus reshuffle sekarang masuk lagi sebagai penasihat presiden bagian komunikasi. Jadi artinya di situ bisa kita lihat bahwa pemerintah lagi sedang konsen tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Karena kadang-kadang ada ya kayak gini kejadiannya. Kadang ada statement-statement yang asal. Saya nggak bilang ya bisa nggak apa-apa ngomong aja asal ya. Ayo bilang frame-nya di sini ya. Iya ngasal kan, maksudnya asal diwawancara, asal ngasih solusi.
Refleksnya Yes, mungkin ya, itu refleks mungkin ya. Karena refleksnya. karena pemberdayaan perempuan dan peduli banget sama Untuk perempuan. perempuan gitu, ya bener. Tapi Ayu setuju kok Bu, saya setuju sama statement Ibu dan solusi Ibu. Kalau gerbong wanita dipindah di tengah. Iya, biar Ada laki videonya tuh, jadi dia dimakan Zeus justru. Diangkat sama Zeus. biar laki yang jadi korbannya ya. Iya, tapi karena memang kan laki-laki kan memang dianugerahi untuk punya jiwa yang berkorban, Kak. Pelindung. Pelindung dan berkorban. Iya, Bu. Tidak salah, Bener. Bu. Ibu udah betul itu. Tapi kembali lagi sama soal pendidikan yang tadi kesetaraan gender ya. Yang kayak gini-gini tuh berarti udah setara belum sih, Pak, menurut Bapak? Soal pola pikir, soal pendidikan gitu. Ternyata kalau menurut Bapak kan Bapak sebagai laki-laki, oh ternyata ada ya cewek yang berpendidikan tapi masih pola pikirnya seperti itu gitu. Bapak setuju nggak dulu dengan statement menteri ini? Jelas gak setuju dengar awal. Setuju. Jelas gak Nggak setuju. setuju, lucu. Bukan gak setuju ya, tepatnya lebih ke, ya lucu aja udah rasanya. Lucu aja. Wah, ya sama. Oh ada gitu ya kan? Kok ada itu aku udah paham. Tidak semua orang nggak usah Smart. menteri. Banyak kok saya sering nonton di acara-acara, jangankan masalah itu, acara-acara podcast, acara-acara ini aja, di TV One tentang politik, Mhm. mau profesor, mau apa. Kadang-kadang karena kebencian bisa buta, kecerdasannya. Oh, maksudnya gimana, Pak? Orang kalau udah benci, Mhm. objektivitas berpikirnya sudah semakin sempit, sehingga yang ada mangkel aja. Mau dia profesor S3, S4, S5, tapi kalau udah benci sama seseorang, objektivitasnya nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Sama kayak kecintaan kan juga sama kan? Ya, kebencian, kecintaan kalau berlebihan kayak gitu, Iya. udah nggak ada objektif. Berarti ya bener istilah cinta itu bikin goblok, Pak. Iya. Bapak pernah mengalami? Ya enggak, kita kan Wah, sharing. Bapak pernah nggak mengalami gitu? ngalamin. Keren sih. Gobloknya simpel kok, nggak makan siang gitu. Oh, sesimpel itu ya? Iya. Iya. Jadi kembali lagi, jadi intinya, itu sebenarnya sudah kena loh, mesti kalau netizen paham, itu sudah kena sarkas tadi itu kamu ngomong. Ngerti nggak? Yang tadi ngomong Karel tadi, Mhm. mungkin kecintaannya pada sesama Kecintaan. wanita. Sesama iya bener, Pak. Mungkin saking ngebelanya ya benar, jadi Mhm, nggak bisa wise loh, nggak bisa mhm, bijak gitu. mhm, Iya benar. gitu poinnya. Terus masalah gender, saya pikir sudah ada banyak kemajuan. Mhm. Kita dulu, zaman dulu masih merasa perempuan kalau kerja itu tabu gitu loh. Iya, sekarang Mmm, udah enggak. udah enggak, malah Sekarang justru disuruh-suruh. cewek sekarang lebih bisa, lebih Udah punya banyak punya kemajuan. power dan Udah vokalnya lebih. lebih. Saking maju kelebihan majunya ini kelihatannya. Iya. Iya Iya, enggak? itu dibentuk dari kemandirian sebenarnya, Pak. Tapi Mmm, kalau ngomongin soal menteri-menteri yang kayak tadi kita, case Ibu Menteri itu, mhm. emang suatu negara tuh nggak screening ya, Pak, untuk membuat orang menjadi menteri, membuat orang jadi ini gitu? Kan, eee, problem di KL itu nggak ada hubungan dengan inilah, kalau kita menanggapi yang bukan pada, kewenangan kita, Mmm. kan itu bukan masalah urusan Ini, kementeriannya, bukan bukan masalah kementerian kan. iya Beliau mungkin prihatin, lebih ke prihatin menanggapin kayak gitu. Kan itu urusannya kementerian yang berbeda, KRL itu. Kementerian apa, perhubungan. Itu yang lebih pantas untuk menurut saya berbicara itu Menteri Perhubungan. Saya iya. juga nggak tahu kalau ada Kok menteri yang lain tiba-tiba itu ibarat ibarat ya tadi tiba-tiba kejadian itu yang nanggepin Menteri Agama mungkin umpamanya. Bicara apa yang nanggepin Menteri Kehutanan kan mhm. ya jadinya nggak nyambung seperti yang Ayu Iya, tapi karena rasakan. kebanyakan dari kemarin kemarin kan korbannya kan dari wanita ya? Ya, tim ya? Ya itu Banyak 100% ya wanita, lah nggak ada laki-lakinya. lah Bahkan Pak, ada yang kemarin tuh komen, "Teteh aku baru selesai cutinya 3 bulan, hari ini hari pertama kerja, pulangnya ini."
Enggak, terus pertanyaannya, emang KRL tuh ada mengatur jam segini perempuan semua yang naik, laki-laki nggak boleh naik? Bukan, gerbongnya Pak? Semua. Iya, karena kalau nggak salah, kalau memang ada seperti itu, berarti kan karena memang waktu itu banyak kasus case yang, apa namanya istilahnya, apa, harassment nih, yang laki godain perempuan di tempat Iya. publik itu. Makanya pemerintah buat kebijakan Solusinya solusinya begitu. dipisah, sekarang Nah, udah sekarang dipisah, muncul ada insiden, yang begini. dirubah lagi. Ya, masa harus dirubah lagi? Apa nih, kan Gimana kalau cewek cowok gitu, ya Ibu? dibuat terintegrasi aja yang dipikir dengan baik, yang bisa buat konsep itu yang untuk 10, 100 tahun ke depan. Jadi yang tidak berubah-berubah dengan segala selalu buat, aturan itu dengan segala skenario terjelek 1 gimana, terjelek 2 gimana, terjelek 3 gimana, terjelek 4 gimana, sehingga sudah ada ada sistem yang sudah meminimalisir sebisa mungkin, bahwa kemudian amit-amit terjadi lagi itu force major yang sudah kadang kita tidak bisa nolak gitu loh maksud Iya saya. iya iya. Tapi aslinya kesetaraan itu yang dimaksud kesetaraan tuh yang kayak gimana sih, Pak, kalau gender? Cewek harus sama bisa sekuat cowok kah? Cowok Mhm, harus bisa melahirkan kayak cewek kah? Jadi kesetaraannya tuh sebenarnya tolak ukurnya atau penilaiannya tuh gimana gitu? Kalau kayak perumpamaannya mhm, adil, mhm, adil kan nggak mesti kita ngasih 1 banding 1. mhm, Bisa aja ke cowok ngasih 2, ke cowok ngasih 1 itu kan yang disebut mhm, adil gitu. mhm. Nah, tolak ukurnya kesetaraan juga gimana gitu loh, antara cewek dan cowok? Kalau dulu di beberapa teori, ada namanya Karl Marx. Kalau kalian kalian tahu Karl Marx kan cuma bicara komunis kan ya. Mhm Di Karl Marx juga bicara tentang teori konflik yang menganggap bahwa ada dominasi sebuah kelompok. mhm, Nah, yang di sini maksud mungkin dominasi kelompok laki-laki iya, terhadap perempuan. Dan saya lihat, sudah mengalami, apa namanya, penurunan pemahaman yang bahwa dominasi laki-laki lebih, terjadi dominasi kelompok laki-laki dibanding kelompok perempuan. Saya kira itu sudah mengurangi. Jadi hadirnya gender itu untuk, mengikis hal-hal yang tadi tuh, dominasi kelompok, mhm. pemahaman yang menganggap semuanya harus laki-laki, Iya 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 iya. ya kan ya. Itu sudah pelan-pelan udah mulai Udah berkembang, mulai udah mulai terkikis gitu loh. Jadi so far tidak ada masalah, malah ada yang sudah berlebih. Dari sisi simpel aja lah, kerja sudah banyak perempuan, mhm. malah sekarang sudah saling ngerti suami istri kerja, walaupun pada akhirnya resikonya di anak, kan begitu kan ya. Semua pilihan pasti ada resikonya. Jadi itu dari sisi olahraga, sekarang bola Soalnya sudah ada banyak olahraga ya. bola perempuan, dulu bola perempuan nggak ada, gitu. Iya berarti kesetaraan tuh nggak mesti harus sama, cowok tuh nggak mesti ya Yes, kayak cewek, cewek juga nggak mesti kayak cowok. iya. Tapi yang penting tetep pada ininya sendiri Saya gitu. berpandangan bahwa kesetaraan itu tidak harus sama, Iya iya, tidak harus sama. Kamu bisa apa, ya udah jalan, tapi bukan berarti semua dipaksakan untuk sama. mhm. Bukan dipaksakan untuk sama menurut saya. Oke berarti kesetaraan itu mereka yang, punya hak yang sama Ya, itu aslinya, setujunya. Punya hak yang sama, hak yang bukan untuk sama, dipaksakan sama. betul, Dipaksakan sama umpamanya cewek pengen cowok tuh, cowok pengen jadi cewek kan gitu. mhm. Terlalu dipaksakan deh. Itu Menurut saya kelainan sih, Pak. analogika kan begitu. Itu bukan kelainan, sorry, penyimpangan. Yes, Mhm. jadi lebih ke masalah hak yang Hak sama. hak yang sama You gitu. bisa apa, merasa itu bisa, Lakukanlah lakukan gitu. aja, Iya iya. gitu. Oke, gitu sih teman-teman. Maka dari itu Ibu Menteri ya, saya setuju dengan statement Ibu, Pak Imam tidak setuju. Silakan nanti ngobrol dengan Pak Pak Imam. Imam rasanya lucu. Saya rasa lucu, Bu, Lucu, Bu. terserah. Terima kasih, dah.